Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Fear and worry are the killers of the power of prayer. Takut dan khawatir itu pembunuh dari kuasa doa. Alright, welcome back in this Andre Sahabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, mari jujur ya, berapa kali kita berdoa, tapi di dalam hati kita berkata, sepertinya gak mungkin. Berapa kali kita mengucapkan amin, tapi pikiran kita sudah penuh skenario terburuk. Pernahkah kita seperti itu? Kita menyebutnya apa? Realistis. Alkitab menyebutnya tidak percaya. Yesus berkata, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Markus 11 ayat 24. Masalahnya kita berdoa dengan mulut tapi takut dengan hati, ya. Dan ketakutan itu yang mencekik kuasa doa. Jadi inilah satu ya, kekristenan rutinitas. Hari ini banyak orang Kristen rajin ibadah, hafal ayat, aktif pelayanan, disiplin perpuluhan, tapi hidup dalam apa? Khawatir finansial, takut masa depan, takut sakit, takut gagal, takut kehilangan. Teman-teman, kita sedang membangun kekristenan yang sibuk tapi miskin iman. Yesus tidak memuji aktivitas rohani, enggak. Yesus mencari kepercayaan total. 2. Takut itu bahasa apa? Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Masih ingat ayatnya 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Kalau sumbernya bukan dari Allah, lalu dari mana? Takut yang terus dipelihara adalah pintu rohani, pintu untuk keraguan, putus asa, doa yang dingin, iman yang lumpuh. Kita bisa menyanyi penyembahan keras-keras, tapi kalau hati penuh takut, doa kita tidak naik, hanya bergema di ruangan. 3. Agamawi tanpa percaya. Ini yang pedas ya. Banyak orang Kristen agamawi ritual jalan, iman tidak. Datang ke kebaktian, ya rajin, tapi hidup dikendalikan oleh ketakutan. Puasa, tapi pikiran dipenuhi apa? Kecemasan. Doa pagi, siang, malam, tapi keputusan hidup berdasarkan ketakutan dan bukan firman. Teman-teman, itu bukan iman ya. Itu rutinitas rohani tanpa relasi. Alright, bayangkan ya, seorang ibu Kristen anaknya sakit, ia berkata, saya percaya Tuhan sanggup, tapi malam hari dia menangis sambil berkata, bagaimana kalau anakku meninggal? Ia berdoa namun pikirannya menyiapkan pemakaman. Ya, teman-teman, disitulah iman diuji, bukan di mimbar, ya, tapi di kamar gelap tengah malam. Ya, ironis ini memang, ya. Kita bilang Tuhan itu Maha Kuasa, tapi panik lebih cepat daripada berlutut. Kita update status ayat-ayat Alkitab, tapi hidup seolah-olah Tuhan sedang cuti. Kita berkata aku percaya sambil terus menyimpan rencana cadangan ya, plan A, plan B dan sebagainya, karena takut Tuhan gagal. Itu bukan iman yang dewasa. Itu iman yang setengah-setengah. Alright, ya, iman bukan perasaan ya. Iman bukan berarti tidak ada masalah, bukan. Iman berarti Tuhan lebih besar dari masalah. Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, Matius 8 ayat 26. Yesus tidak berkata, mengapa ombak besar? Yesus berkata, mengapa kamu takut? Masalahnya bukannya ombaknya, bukan badainya, bukan. Masalahnya hati murid-muridnya. Jadi disinilah Petrus waktu berjalan di atas air ya, Matius 14 ya. Selama matanya tertuju pada Yesus, dia nggak tenggelam, tapi ketika ia melihat angin dan ombak, Alkitab berkata ia menjadi takut dan
mulai tenggelam dia. Bukan karena Yesus berubah, bukan karena kuasanya hilang, tapi karena takut itu sudah mengambil alih imannya Petrus. Banyak doa kita itu tenggelam bukan karena Tuhan berhenti bekerja, bukan ya, tapi karena kita yang berhenti untuk percaya. Ya, masih ingat waktu ada 12 pengintai ya, yang dikirim oleh Musa waktu itu ya. 10 orang kembali dengan apa? Laporan ketakutan kan? Tapi yang 2 orang, siapa itu? Yosua dan Kaleb. Dia kembali dengan apa? Iman. Yang 10 melihat raksasa, tapi yang 2 itu melihat Allah. Akibatnya apa? 1 generasi gagal masuk dan memenuhi janji Tuhan. Bukan karena kurang doa, bukan, tapi karena lebih percaya ketakutan daripada firman. Raja Yosafat ya, ketika musuh datang dari segala arah, Yosafat apa rasanya? Takut dia. Tapi ia tidak berhenti di situ. Alkitab berkata, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumpulkan umat, berdoa, berpuasa, dan menyembah. Dan akibatnya apa? Tuhan berperang bagi mereka. Takut itu boleh datang, tapi jangan dibiarkan memerintah atau menguasai ya. Jadi pertanyaannya, tolong jawab dengan jujur ya. 1, ketika Anda berdoa hari-hari ini, apakah hati Anda sungguh-sungguh dipenuhi iman kepada kuasa Tuhan, atau justru dipenuhi ketakutan yang diam-diam Anda pelihara? 2, dalam pergumulan terbesar Anda saat ini, apakah Anda sedang menatap Yesus seperti Petrus di awal, atau menatap ombak seperti Petrus di akhir? Ya, tolong tidak direnungkan baik-baik jawaban Anda ya. Ya, fear shrinks our prayer, faith releases God's power. Ketakutan mengecilkan doa kita, iman melepaskan kuasa Tuhan. You cannot expect mighty answer from God while feeding your worries every day. Kita tidak bisa mengharapkan jawaban besar dari Tuhan jika setiap hari kita memberi makan kekhawatiran. Jadi pesan moralnya, ketakutan adalah musuh kita, musuh doa. Kekhawatiran mengungkung iman. Doa yang penuh iman mengguncang surga. Rutinitas tanpa percaya hanya menghasilkan agama dan bukan kuasa. Jadi closing statementnya teman-teman, jika hari ini doa kita lemah, bukan karena Tuhan tidak sanggup, bukan. Mungkin karena kita lebih percaya masalah daripada Allah. Tuhan itu tidak berubah. Yang perlu berubah adalah cara kita percaya. Berhenti untuk memelihara ketakutan, berhenti menyembah kekhawatiran, kembalilah pada iman anak-anak Tuhan, karena doa yang lahir dari iman menggerakkan tangan Allah. Ya, itu dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami karena sering membiarkan takut menguasai hati kami. Kami mau bertobat, kami mau percaya penuh kepadamu. Hancurkan roh ketakutan, pulihkan iman kami, dan ajar kami berdoa dengan keyakinan total. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa kemenangan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.